tradisi penghormatan kepada Sang Guru Agung, Buddha Gautama, dengan ajaran luhur Sang Buddha yang berisikan kiat-kiat untuk menghadapi kenyataan hidup yang kadang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan tujuan agama Buddha secara umum adalah agar orang yang mengikuti dan melaksanakan ajarannya akan memperoleh kebahagiaan duniawi, surgawi, dan sebagai tujuan tertinggi adalah tercapai kebebasan mutlak, yaitu nibbana. Perkenalkan, nama saya Aurora Celia. Saya merupakan salah satu adik asuh Metiko. Saya berasal dari Langsa. Saat ini saya bersekolah di SMA Negeri 3 Langsa dan duduk di bangku kelas 1 SMA. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan sebuah dhamma desana dengan topik mengatasi stres dalam agama Buddha. Kemajuan zaman ini diibaratkan sebagai pisau yang bermata ganda. Di satu sisi, ia memberikan kemudahan hidup bagi masyarakat yang telah siap sehingga dapat memanfaatkannya. Di sisi yang lain, sesungguhnya ia pun dapat memberikan akibat negatif untuk mereka yang belum siap mental menghadapi perubahan lingkungan yang sedemikian cepat. Ada tuntutan zaman dan konflik yang harus dihadapi seseorang untuk memenuhi tuntutan zaman itu. Akhirnya dapat menjerumuskan orang yang lemah pengertian batinnya pada kondisi stres. Hakikat dari pengertian batin sebagai bekal yang paling pokok dalam menghadapi dampak negatif kemajuan zaman ini adalah memiliki kemampuan melihat hidup sebagaimana adanya. Bahwa hidup tidak kekal dan hanyalah proses belaka. Pengertian ini biasanya telah dimengerti oleh hampir setiap orang secara teoritis, tetapi pada kenyataannya, orang jarang siap mental bila menghadapi perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Dalam usaha menyesuaikan antara pengertian batin yang dimiliki dengan penerapannya pada kehidupan yang sesungguhnya inilah peranan agama Buddha diperlukan. Agama Buddha adalah gabungan antara tradisi penghormatan kepada Sang Guru Agung, Buddha Gautama, dengan ajaran luhur Sang Buddha yang berisikan kiat-kiat untuk menghadapi kenyataan hidup yang kadang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan tujuan agama Buddha secara umum adalah agar orang yang mengikuti dan melaksanakan ajarannya akan memperoleh kebahagiaan duniawi, surgawi, dan sebagai tujuan tertinggi adalah tercapai kebebasan mutlak, yaitu nibbana, sebagai Tuhan yang Maha Esa dalam pengertian agama Buddha. Pengertian batin untuk melihat hidup sebagaimana adanya ternyata lebih mudah diucapkan dan dinasihatkan kepada orang lain daripada untuk membantu diri kita sendiri dalam mengatasi kenyataan hidup yang kadang tidak sesuai dengan harapan. Bila menjumpai orang lain yang sedang menderita, kita akan lebih mudah menjadi penasihat yang tampaknya amat bijaksana untuk membantu orang tersebut agar mampu menerima kepahitan hidup. Sebaliknya, bila tiba giliran kita yang menerima penderitaan akibat perubahan yang tidak diinginkan, kadang nasihat tulus dari seorang kawan dapat dianggap sebagai pelecehan atas kondisi yang sedang kita alami. Untuk mengubah pengertian benar yang masih teoritis menjadi praktis itulah Sang Buddha dalam berbagai kesempatan sepanjang hidupnya. Beliau telah menjelaskan kepada para umatnya tentang tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Bila tahapan ini diikuti sungguh-sungguh, maka hasil nyata yang dapat dialami sebagai awal pencapaian adalah hidup bahagia dan bebas dari stres. Kebahagiaan awal ini kemudian dapat dilanjutkan untuk dapat mencapai bentuk-bentuk kebahagiaan yang lebih tinggi sehingga akhirnya tercapailah kebahagiaan tertinggi, yaitu Tuhan Yang Maha Esa atau nibbana. Secara ringkas, tahapan-tahapan
tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Tahap yang pertama adalah sumber stres adalah keinginan. Manusia hidup pasti tidak akan pernah terlepas dari keinginan. Memiliki keinginan adalah wajar, sejauh kita tidak menjadi budak keinginan kita sendiri. Oleh karena itu, keinginan dapat menjadi salah satu sumber stres. Stres dapat timbul bila orang bersikap terlalu kaku pada keinginannya sendiri tanpa memiliki kesadaran bahwa kadang orang harus menyesuaikan diri antara keinginan dengan kenyataan yang dihadapi. Dengan kata lain, orang sering tidak siap dan tidak berkeinginan menghadapi perubahan. Padahal, setiap saat dan di setiap tempat, ada kemungkinan orang akan mengalami perubahan. Perubahan dalam hidup ini dapat merupakan perubahan ke arah yang menggembirakan ataupun sebaliknya. Menghadapi perubahan yang menggembirakan, orang tidak akan mempermasalahkan seperti bila sedang menghadapi perubahan yang tidak menyenangkan. Dalam masalah ini, perubahan yang dimaksud adalah perubahan yang membuat orang yang tidak bahagia karena tidak sesuai dengan keinginannya. Perubahan dapat dirasakan mengarah pada hal yang tidak membahagiakan karena disebabkan oleh niat orang untuk tidak ingin berkumpul dengan yang tidak disenangi dan berpisah dengan yang dicinta. Perubahan ini terjadi dalam bentuk yang seluas-luasnya, misalnya dalam hubungan dengan sesama manusia, dengan benda maupun dengan suasana serta masih banyak yang lainnya. Stres muncul karena orang tidak ingin melihat perubahan ke arah yang tidak menggembirakan itu terwujud sebagai kenyataan. Orang bahkan ingin memaksakan kenyataan seperti keinginannya. Tentunya hal ini tidaklah mungkin dapat terjadi. Pada dasarnya, terdapat dua macam keinginan yang dominan dalam kehidupan ini, yaitu ingin selalu bersama dengan hal-hal atau kondisi yang menyenangkan, dan yang lainnya adalah ingin tidak pernah menjumpai hal-hal atau kondisi yang tidak menyenangkan. Tentu saja bila kedua macam keinginan ini dapat terpenuhi, maka bahagialah kehidupan orang tersebut. Namun, karena hidup selalu berubah, maka orang kadang, kalau tidak dapat dibilang sering, mengalami kekecewaan. Bila kekecewaan ini bertambah, banyak kuantitas maupun kualitasnya, maka stres dan akibat-akibat negatif lainnya akan muncul. Dewasa ini masalah stres dan akibatnya, serta juga cara-cara menanggulanginya telah ramai dibicarakan di seluruh dunia. Banyak ahli yang menulis pendapatnya tentang stres. Salah satu di antaranya adalah Peter J. Hanson. Menurut hasil penelitian Hanson, beberapa di antara sumber stres dalam masyarakat adalah terutama karena memiliki kondisi yang tidak seimbang pada bidang-bidang keuangan, pribadi, kesehatan, dan pekerjaan. Hanson mengartikan keuangan sebagai kondisi memiliki keterampilan kerja yang dapat dijual, memiliki cukup uang untuk mencapai tujuan, dan jaminan keuangan jika nanti terserang penyakit, resesi, atau kehilangan pekerjaan. Pribadi adalah berarti memiliki teman sejati, atau tidak perlu banyak, dan keluarga. Misalnya perkawinan atau hal yang serupa. Kesehatan yang dimaksudkan adalah kesehatan lahir batin yang dinyatakan oleh dokter dan bukan pendapat pribadi. Sedangkan pekerjaan berarti adalah tampil efisien dengan integritas dan mendapatkan rasa hormat dari lingkungan. Dalam hal ini apabila sebagai seorang pelajar, berarti segi pendidikan. Bila orang mengalami perubahan atau kegagalan pada salah satu atau lebih dari keempat hal di atas, maka ia memiliki potensi untuk mengalami stres, kecuali bila pengertian batinnya telah matang. Tahap yang kedua yaitu keinginan dapat dikendalikan. Apabila sumber stres telah diketahui, maka sesungguhnya jalan untuk mengatasinya telah terjawab setengahnya. Telah disadari bahwa keinginan yang tidak fleksibel justru akan menjerumuskan seseorang ke dalam jurang stres. Semakin kukuh keinginan seseorang, semakin besar pula kemungkinan stres yang akan dihadapinya. Untuk itulah, orang perlu memiliki wawasan berpikir bahwa dalam hidup ini, sering keinginan tidak menjadi kenyataan.
ini berguna untuk melunakkan keinginan sehingga akhirnya dapat diubah dan disesuaikan dengan kenyataan. Bila keinginan telah selesai, maka stres pun akan dapat dihalau jauh-jauh dari hidup ini. Tahap yang ketiga, cara mengendalikan keinginan. Untuk mengendalikan keinginan agar stres dapat diusir dari kehidupan ini, ada beberapa langkah dalam agama Buddha yang harus ditempuh, yaitu yang pertama, kerelaan. Dalam agama Buddha, kerelaan atau keikhlasan meliputi dua macam, yaitu kerelaan materi dan non-materi. Kerelaan materi akan lebih mudah dilakukan karena lebih kelihatan secara indrawi. Kerelaan materi juga menjadi awal untuk mencapai tahap yang lebih tinggi lagi. Kerelaan materi dapat berbentuk bantuan sandang, pangan, papan, obat-obatan, maupun keuangan. Kerelaan non-materi atau kerelaan batin agak lebih sulit dilakukan. Kerelaan non-materi dapat dikatakan sebagai bentuk kerelaan yang lebih tinggi daripada kerelaan materi. Kerelaan ini membutuhkan sikap mental untuk tidak mementingkan diri sendiri. Memiliki sikap mental mengharapkan semoga semua makhluk berbahagia, memperhatikan sekeliling, dan siap membantu mereka dengan tenaga, ucapan, maupun pikiran yang dimiliki. Beberapa bentuk kerelaan non-materi adalah nasihat, pengenalan diri, dan peka pada kondisi lingkungan. Melaksanakan kedua bentuk kerelaan di atas secara bersama-sama akan menumbuhkan kebahagiaan dalam hati si pelaku. Perasaan menjadi lebih ringan dan bahagia karena mempunyai ingatan bahwa dirinya telah mampu mengisi kehidupan ini dengan sesuatu yang berguna, yaitu melakukan perbuatan baik kepada pihak lain secara aktif. Kebahagiaan yang muncul karena orang telah mampu mengatasi dirinya ataupun keinginannya sendiri untuk mengembangkan rasa kebersamaan. Di zaman orang tidak lagi terlalu memperhatikan lingkungannya, perasaan ini akan menambah semangat hidup dan ketenangan, serta dapat membebaskan diri dari stres. Istilah stres kelihatannya baru muncul dalam beberapa dekade belakangan ini, tetapi sesungguhnya sejak zaman Sang Buddha, bahkan mungkin jauh sebelumnya itu, kondisi stres ini telah dialami oleh umat manusia. Oleh karena itu, ajaran Sang Buddha bukan hanya untuk berisikan petunjuk untuk mengembangkan kebahagiaan yang telah dimiliki, namun juga berisikan kiat-kiat untuk memperbaiki situasi lahir batin yang sedang dihadapi. Apabila kondisi lahir batin dapat diselaraskan dengan kenyataan hidup, maka terbebaslah orang dari stres. Kini, pengertian untuk mengatasi stres sebagai fenomena era globalisasi dan teknologi telah diberikan, tinggal dilaksanakan. Sesungguhnya menurut sabda Sang Buddha, walaupun seseorang hidup 100 tahun, tetapi tidak dapat melihat timbul dan tenggelamnya segala sesuatu yang berkondisi. Sesungguhnya lebih baik kehidupan sehari dari orang yang dapat melihat timbul dan tenggelamnya segala sesuatu yang berkondisi. Sekian Dhamma Desana yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan saya. Saya akhiri dengan Namo Sang Hyang Buddhaya, Namo Buddhaya. Jumpa lagi dengan Meme. Jangan lupa subscribe dan like dan komen di YouTube Kakak Asumetiko. Terima kasih guys. Selamat berjaya. Budang saranang kaca.